Past simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Miss bakalan ngejelasin materi yaitu tentang simple past tense. Jadi simple past tense itu adalah tenses yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya itu seperti kemarin, kegiatan kemarin itu termasuk kegiatan lampau. Bahkan 1 jam sebelumnya juga itu udah termasuk lampau gitu. Jadi di dalam simple past tense itu dia memiliki rumusnya itu seperti ini. Nah, jadi itu rumusnya. Jadi yang digunakan di dalam simple past tense itu dia menggunakan kata kerja kedua karena dia kalimatnya lampau, jadi menggunakan kata kerja kedua. Jadi kata kerja kedua itu kalian bisa temukan di dalam irregular verb dan regular verb. Irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan, sedangkan regular verb itu kata kerja beraturan. Yang dimaksud irregular verb sama regular verb itu, jadi kalau di irregular verb dia kata kerja pertama, kedua, ketiganya itu berbeda. Tapi kalau misalkan dari regular verb, kata kerja pertama, kedua, sama ketiganya itu sama tulisannya gitu. Terus di dalam simple past tense ini kita menggunakan kata kerjanya kedua, mau itu regular, mau itu irregular verb. Terus kalian juga bisa perhatikan penjelasan di LKS kalian halaman 18. Di situ ada beberapa jenis kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Untuk yang kalimat positif dulu, jadi di kalimat positif itu dia menggunakan subjek, verb 2 plus objek. Jadi subjeknya itu apa? Kalau untuk subjeknya bisa he, she, it atau I, we, they, you. Terus verb 2-nya yaitu contohnya seperti melihat. Melihat itu bahasa Inggrisnya see. See itu adalah kata kerja pertama. Tapi kalau untuk di past tense kita menggunakan kata kerja kedua. Jadi kata kerja kedua dari see adalah saw. Gitu. Jadi subjek plus verb 2 plus objek. Objeknya apa? Di dalam sebuah kalimat pasti memerlukan objek dong untuk kalimat itu bisa menjadi kalimat yang benar. Terus yang kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya itu adalah subjek plus did plus not. Jadi untuk past tense tidak menggunakan does atau do tapi menggunakan did. Nah, setiap kalimat negatif pasti ditambahkan not. Jadi did sama not. Did not atau didn't. Ditambah verb 1. Kenapa verb 1? Kan past tense itu pakainya verb 2, Miss. Karena di dalam kalimat negatif setelah did not itu kembali lagi ke verb 1. Itu sudah rumusnya seperti itu di dalam bahasa Inggris. Terus kalimat tanya. Kalimat tanyanya ada did plus subject plus verb 1. Nah, dia sama seperti yang negatif, dia menggunakan kata kerja pertama. Tapi dalam kalimat tanya diawali kalimat pertanyaan. Di sini menggunakan to be-nya dulu. To be-nya itu did. Kita ambil to be-nya itu dari yang negatif, pakai did. Jadi di kalimat tanyanya juga untuk to be-nya kita menggunakan did. Did plus subject plus verb 1 pakai tanda tanya. Jangan lupa, karena ciri dari sebuah kalimat itu adalah tanda bacanya. Kalau kalimat positif negatif tanda bacanya titik. Tapi kalau misalkan yang tanya itu harus pakai tanda tanya karena kan itu kalimat tanya. Paham sampai sini? Oke, jadi dilihat lagi di sini ada beberapa kalimat
Contohnya yang positif. I studied English. Nah, di sini dia kata kerja keduanya itu adalah regular verb, kata kerja beraturan. Kenapa? Karena dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu sama, hanya yang membedakan adalah penambahan ed, sama d. Pas yang dimana dia itu menggunakan to be, mau itu kalimat positif, mau itu kalimat negatif, mau itu kalimat tanya, dia menggunakan to be semuanya. Nah, contohnya yang kalimat positif yaitu subject plus were atau were, was atau were plus adjective, noun atau adverb. Nah, di sini itu was atau were digunakan. Kalau was digunakan ketika subjeknya itu adalah he, she, it. Kalau misalkan yang were itu digunakan untuk kalimat yang subjeknya itu I, we, they, you. Seperti itu. Contohnya, I was sick yesterday. Jadi untuk yang menggunakan to be ini itu adalah kalimat nominal. Apa sih kalimat nominal itu? Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi itu hanya sebuah pernyataan saja. Gitu. Beda kalau sama yang pertama itu dia menggunakan kalimat I studied English, itu dia mengandung kata kerja di dalamnya, karena di dalam kalimat itu artinya kan I studied English, saya belajar bahasa Inggris atau saya telah belajar bahasa Inggris itu. Jadi di situ ada kata kerjanya. Namun untuk yang menggunakan was atau were itu dia itu adalah jenis kalimat yang hanya pernyataan saja gitu. Pernyataan, contohnya I was sick yesterday. Jadi kemarin itu saya sakit gitu. Karena jadi nggak bilang I'm sick, no, karena kan ini waktunya kemarin lampau. Jadi kita menggunakan to be, was sama were, itu menandakan bahwa ya dia kemarin tuh sakit gitu. Saya kemarin sakit, seperti itu. Terus contoh yang kedua adalah they were in the library. Mereka berada di perpustakaan. Kemarin dong pastinya ya. Walaupun gak ada keterangan yesterday ataupun 2 days ago, tapi itu menandakan bahwa dia itu sudah pernah berada di perpustakaan, seperti itu. Terus yang ketiga, Miss Nadia was a teacher in 2007. Jadi Ibu Nadia itu telah menjadi guru sejak tahun 2007. Itu lampau dong, karena kan udah lama ya dia jadi gurunya gitu. Terus di sini ada beberapa aturan dalam menggunakan simple past tense. Yang pertama, it is used to say something which happened once in the past. Jadi dia digunakan untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau gitu. Contohnya, I graduated from junior high school in 2008. Jadi saya telah lulus dari SMP pada tahun 2008 gitu. Terus yang rules kedua, aturan yang kedua adalah it is to say something which happened again and again in the past. Jadi sesuatu yang terjadi di masa lampau, tapi dia tuh terus-terusan terjadi gitu. Misalkan saya hari ini kerja, saya kemarin kerja gitu, sekarang juga saya kerja gitu. Nah itu yang dimaksud dengan something which happened again and again in the past. Contohnya, kalau yang di buku, when I was live, my grandmother always gave a storybook. Jadi ketika when I was 5, my grandmother always gave a storybook. Jadi ketika saya berumur 5 tahun, nenek saya itu selalu memberikan saya buku cerita gitu. Jadi yang dimaksud again dan again itu ya waktu dia masih kecil, ketika dia berumur 5 tahun, dia selalu diberikan buku cerita gitu ya. Terus
Yang rules ketiga itu it is used to say something which was true for some time in the past. Jadi digunakan ketika menyatakan tentang kebenaran di masa lampau. Contohnya, I live in Bandung for 4 years. Saya pernah tinggal di Bandung selama 4 tahun. Nah, itu sebuah kebenaran bahwa ya dia memang pernah tinggal di Bandung selama 4 tahun gitu. Itu sebuah kebenaran gitu. Terus yang keempat itu simple past tense often uses ago in the sentences. Contohnya, jadi di dalam kalimat simple past tense itu sering banget menggunakan ago. Itu artinya masa lampau. Artinya, contohnya, I met my old friend 2 weeks ago. Saya pernah bertemu sama teman lama saya 2 minggu lalu. Gitu. Itu artinya. Sekian dulu video dari simple past tense ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu video dari simple past tense ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk coba untuk belajar di rumah.